Halo, selamat malam semuanya. Ya, ini personal reading, nggak harus untuk semua orang. Kalau dengan ini cocok buat kalian, mungkin energi kalian tertarik di sini, ya. Dan kalian bisa ambil positifnya ya, say. Sebelumnya aku kasih terapi dulu ya. Bagaimana caranya untuk menarik cinta sejati dengan energi ya? Bagaimana cara healing yang benar? Apakah jodoh aku dan di mana dia berada? Apakah aku dipageri dan diguna-guna? Bagaimana cara menyelamatkannya? Nah, di sini apapun yang kalian minta, mintalah sama Sang Pencipta ya, berserah seru ya. Apapun yang kalian minta, mintalah. Di sini aku kasih terapi. Dan sebelum itu kita berdoa dulu. Ini terapi penyembuhan. Terapi banyak macam dan ini penyembuhan dan permohonan ya. Mintalah. Amin. Ya, di sini tentang 7 dan 8. Artinya 15 tunggu 6 ya. Dari kalau pertanyaan ada 2, 7, 4, 1. Itu keseluruhan 15. Ada 1, 2, 7, 4, 1. Itu keseluruhan 15 tunggu 6. 6 sama 6 12, 12 tunggu 3. Tenang cepet guys, ayo. Kalau kamu nggak cepet-cepet nggak cepet-cepet ambil kesimpulan atau ambil keputusan atau ini cepet tentang 3, tentang cepet pinter pandai ya tentang hoki juga ada, tapi kan gesit apa cepet-cepet apa cepet hilang cepet ada cepet datang cepet pergi ya. Sini kita tarik energinya ya. Bagaimana cara menarik energi menarik terjadi dengan energi seperti yang aku jelaskan sebelumnya. Gimana caranya menarik energi positif ya, kita harus ikhlas. Apapun yang terjadi dalam perubahan-perubahan dalam hidup kita itu kita harus ikhlas gitu. Karena semua orang punya masa lalu itu dengan masa lalu yang seperti apa, suram enggak, semuanya itu. Bagaimana caranya menarik energi, menarik cinta sejati dengan energi positif? Dengan cara meminta maaf kepada Sang Pencipta, karena di sini kamu harus perubahan. Ya. Ada as love hitam kebalik, artinya kekecewaan bersama laki-laki ini. Dan 4 wajib, 8 love merah, dan as wajib, 6 love hitam, dan 7 love hitam. Artinya tujuan kamu pengen bahagia, semua orang pengen bahagia, pengen sukses, keberuntungan ada, tapi dimana harus ada perubahan dan perlahan semua akan menuju ke kamu. Kan di sini ada kesuksesan, ada perubahan. Gimana caranya menarik cinta sejati, menarik laki-laki ini yang kamu cintai ya, siapapun itu, laki-laki siapapun atau perempuan ataupun laki-laki yang kamu cintai ya, di sini ya. Gimana caranya? Di sini artinya kamu disuruh kamu pernah kecewa ya, tapi ketika kita kecewa terlalu berlarut ya, kita nggak bagus. Kamu gimana menarik energi positif, gimana kamu menarik cinta sejati kalau dalam diri kamu aja ada kekecewaan, ada luka batin, luka dalam yang nggak bisa sembuh. Sembuhkan dulu luka batinmu, baru kamu bisa menarik energi positif. Kita hitung kuno ya. 4, 8, 6, 7, 25.
25. 25 itu kuno 7, tentang tujuan kamu, impian kamu, ya. Kamu ingin terwujud cinta sejati, cinta apa, dengan energi positif tadi ya, berarti kamu sembuhkan luka batin kamu, luka dalam kamu ya. Nah, 7 sama 3 itu 10 ya. 10 10 itu kuno 1. Nah, 1 sama 3 itu 4. Lah, kalau 4 sih berarti kamu nggak bisa move on. Artinya kamu harus move on, artinya kamu harus sembuhkan luka batin kamu supaya nggak mati. Istilah kata mati itu artinya kamu tuh harus ikhlas, healing, melepaskan, karena energi positif akan ketarik ke dalam diri kamu sehingga tidak mati. Ya. Bagaimana caranya healing yang benar? Cara healing yang benar itu sebenarnya ya kita harus ikhlas. Nah, sini ya. Gimana kamu caranya healing supaya nggak gagal move on? Di sini ada 4 love merah. Harus cara healing yang benar adalah ikhlas, sabar dari rasa sakit. Si itu kan 4 itu kan ya, si itu kan kurang bagus. Saya kata kamu ya kekecewaan apa segala macam, supaya kamu bisa healing. Kenapa? Kamu ini merah, harus healing, harus ikhlas, sabar, berjiwa kasih, murah hati, lemah lembut, penyayang, penyabar, pemaaf, nggak sombong, rendah hati ya, tetap ikhlas, mau disakiti mau dapat, dikasih pipi, ditampar pipi kanan dikasih pipi kiri. Nah, itu artinya namanya healing. Yang benar itu adalah melepas, berserah seru sama Sang Pencipta. Harus fokus antara jiwa, hati dan pikiran kita menyatu. Ya, itu namanya kita pasrahkan sama Sang Pencipta. Ya, itu yang benar, kita berserah, itu yang benar. Gimana cara healing yang benar untuk melupakan seseorang? Bukan melupakan masa lalu, bukan melupakan orangnya ya, tapi melupakan kenangan, melupakan momen-momen yang membuat diri kamu terluka. Yang benar itu seperti apa? Karena di sini adalah kamu menyatu sama jiwamu. Di sini 10 merah ya. Ya. 10 itu kurang 1 sama 4, 5. Pilihan tangan kamu, jangan bimbang, jangan ragu, kamu yakin dengan keyakinan kamu, itu heal yang benar. Yakin dengan keyakinan kamu, fokus dengan apa yang kamu impikan, tujuan kamu, walaupun tujuan kamu, impian kamu bersama seseorang atau sama sesuatu itu atau sama pekerjaan itu. Tapi kalau kamu fokus sama dirimu, yakin ya, misalkan itu pekerjaan nggak sama kamu atau orang itu nggak sama kamu tetap yakin dengan dirimu, kamu bahagia dengan diri kamu, bahagia dengan dirimu adalah yang benar. Berserah seru, pasrah, melepaskan sesuatu masa lalu yang momen-momen yang membuat diri kamu terluka itu. Nah, di sini kita hitung keseluruhan. 4 7 1 12 12 nunggu 3 sama 3 6 ya. 6 sama 4 10 tunggu 1. Artinya kamu menyatu dalam dirimu ya, gitu. Jiwamu ya, dirimu nyatu dalam jiwamu, itu baru yang benar. Siapakah jodoh aku dan di mana dia berada? Enam wajib, 10 love hitam dan king wajib, dan 8 jodohmu sudah ada yang benar ya. Cuma dimana ketika ada perubahan dalam diri kamu baru jodohmu akan datang, cinta sejati akan datang. Tapi 6 perlahan, di sini hanya 6 perlahan tapi dia akan datang ke kamu ya. Nah, itu kuno 6 1 8 15 15 tunggu 6 lah, disuruh sabar, perlahan tapi pasti. Nah, di saat kamu menyatu dalam dirimu, perubahan-perubahan itu kamu harus terima dengan sukacita, dengan ikhlas. Karena semua orang pasti ada perubahan yang seperti apa. Jangan menyesal, kalau kehilangan sesuatu jangan menyesal, jangan sedih. Justru kamu lebih bahagia, justru kamu lebih bijak dalam diri kamu. Oh iya ya, itu artinya tidak baik buat aku. Nah, itu 6 sama 3 itu 9. Nah, 9 itu tentang kekuasaan, derajat, kemakmuran, kedudukan, kebahagiaan bersama bersama dirimu, bersama jiwamu bahagia ya. Nah, itu kalian menyatu dulu sama dirimu, maka jodohmu akan datang. Di sini udah datang ya, di sini sudah ada ya, tapi perlahan tapi pasti jodoh yang baik ya.
mapan. Apakah aku dipagerin dan kena guna-guna? Apakah kalian pernah? Apakah kalian? Ya di sini ya jatuhnya banyak banget. Ya. Di sini ada cinta sejati datang. Oke, bentar. Ada as love merah, Jack love hitam, dan 7 wajik finansial, 7 love merah, 3 keriting, 10 love merah, 3 love merah, 9 wajik, 8 love merah, 4 keriting, as love merah, 3 wajib, 2 keriting, 9 keriting, 6 love merah, 9 love merah, 2 wajib, 4 love merah, dan queen wajib, dan 6 keriting. Dan di sini ada 10 wajib, 9 wajib, ada jack love merah, dan king wajib. Di sini kamu mempunyai seseorang. Di sini bisa sudah terjadi atau belum terjadi, sudah kamu kenal ataupun belum kenal, atau sudah kenal. Harus memilih salah satu karena di sini apakah kamu kena magic? Karena kamu di sini ada yang sakit hati sama kamu, laki-laki ya. Di sini aku lihat ya. Mungkin dulu kamu pernah nyelingkuhin dia atau gimana ya di situ. Atau kamu mengkhianatin dia. Mengkhianati itu dalam hati gini, dalam hati aja kamu sudah bisa mengkhianati. Kamu jalan sama seseorang tapi hati kamu mencintai orang lain, itu mengkhianatin. Itu namanya selingkuh. Ya. 1 3 7 7 3 9 8 4 3 2 6 4 2 9 6 9 1 9 102 itu kuno 3 sama 3 6 perlahan. Nah di sini perlahan kamu digerogotin ya. Di sini kamu 6 sama 4. Di sini kan apakah ada yang magerin? Di sini hasilnya 4 sih. Ada yang magerin karena di sini hasilnya 4 ya. Nah 4 sama 6 itu 10 kita guna 1. Nah di sini ya, menghancurkan kamu dalam dirimu, masa depan kamu ya. Ayo dilepas pagernya dengan cara kita, dengan energi positif kita lepas dengan terapi-terapi di sini ya. Dan di sini ada cinta yang datang menunggumu. Di sini ada 2 orang tapi kamu harus memilih ya. Karena di sini sejatinya dia sakit hati sama kamu. Mungkin ini orang di masa lalu, dia akan datang lagi di sini. Dan saat ini kamu lagi jalan sama seseorang ini, mungkin sudah putus atau atau jalan tapi on off atau gimana ya di sini. Nah di situ kamu harus di sini punya masa lalu yang suram. Ini orang mungkin sakit hati sama kamu atau gimana, akhirnya dia pakai magic. Dan di sini hasilnya 4 ya begitu. Nah tujuannya dia mungkin merasa tersakitin, akhirnya ada cinta segitiga di sini ya. Cinta yang baru tentang kekuasaan, kedudukan, perubahan. Nah akhirnya timbul rasa kebencian sih, padahal dia kamu dulu mungkin saling mencintai di sini. Tapi di sini harus cepet-cepet karena perubahan, karena semua orang butuh uang ya. Tapi kita tidak bisa diperbudak dengan uang, lalu akhirnya hubungan dikorbankan ya. Di sini ada ego perlahan ya. Di sini kamu pengen bahagia, pengen apa, cuman kamu nggak bisa karena kamu gagal move on karena orang seseorang. Nah di sini kamu disuruh 6 ya, 6 perlahan kamu menuju ke dalam diri kamu. Di sini diri kamu jangan ego supaya energi positif ketarik ke kamu. Dan di sini kamu memang dipagerin ya, makanya sulit padahal ada orang yang antri banyak sama kamu ya. Nah hasilnya tetap 6 ya, di sini juga 6 ya. Nah di sini kamu suruh perlahan sabar ya. Bagaimana caranya ya? Caranya gimana, kamu solusinya apa ya gitu. Di situ hasilnya ada 1, dimana kalian menyatu sama diri kamu
ya, dan kamu healing, melepas, karena di sini kamu punya karma, kamu harus bayar karma. Tapi 5 pilihan ya, 3 tentang cepet gesit. Ayo cepet-cepet kamu memilih perubahan untuk mencintai diri kamu sendiri. Nah, minta ampunan sama sang pencipta ya, karena di sini ada karma. Bayarlah saat ini kamu bikin orang menderita atau apa, ikhlaskan. Ya udah, aku terima, aku memang begini jalannya, aku terima, aku ikhlas. Aku harus semangat, harus fokus ke dalam kehidupan aku ke depan, bukan untuk mundur, bukan untuk stuck ya. Di situ bayar karma itu dengan energi positif ya. 5 sama 3 artinya 8 ya. 8 ya saya. 8 sama 6 siap 86 ya kan? Siap 86. 8 sama 6 14. 14 ketemu kuno 5. Nah, di sini ya, merah ya 5-nya. Jadi 5 pilihan di tangan kamu, jangan bimbang, jangan ragu ya, kamu harus yakin dengan diri kamu sendiri. Apa pesan dari semesta? Pesan pesan dari semesta, bayar karma di sini ya. Kamu pengen bahagia, pengen seseorang. Nah, ini orang di masa lalu akan datang ke kamu, orang yang kamu cintai mungkin ya. Kamu yang nggak bisa move on dari orang ini, mungkin dia akan datang ya, gitu. Ini ada pesan, lepaskan, kamu healing, ikhlas ya. Ketika kamu bisa ikhlas, maka orang seseorang kamu gagal move on ya, iyalah, kamu di sini mungkin sudah takdir kamu ya, gagal move on. Di sini jangan ego, karena di sini ada kebahagiaan, ada kekuasaan ya. Pokoknya apa yang kamu impikan, tapi kamu pengen move on dari dia tapi nggak bisa ya, karena kamu di sini punya karma ya. Nah, itu karena berselisih ya, karena kamu lagi diguna-guna sama dia, dan karena ada karma juga, perubahan dalam kehidupan kamu harus jalanin. Kita hitung keseluruhan yang merah 9, karena apa? Ini pesan dari 9 tentang kekuasaan. 9 sama 6 ya, 9 sama 6 itu 15 hitung kuno 6. Nah, tadi disuruh sabar, perlahan tapi pasti. Jangan nggak sabaran, harus sabar. Semua itu proses ya, kita dibentuk melalui proses ya, ujian itu ya. Oke, tanpa ujian kita nggak bisa lulus ya. Nah, itu kita apa saran dari semesta? Saran dari semesta adalah 2 tentang hubungan kamu dan dirimu dan seseorang yang kamu pikirkan. Ini ada orang baru lagi di sini, ada saran. Kamu jangan pelin-pelan sama pilihan kamu. Hati kamu pengen yang A, pikiran kamu pengen B. Jadi di sini saran, lepaskan salah satu, pilih salah satu. Dan tadi di sini ada 2 orang terus. Nah, dalam hubungan kalian berdua, antara kamu dan jiwamu, antara kamu dan hubungan kamu, antara kamu dan pekerjaan kamu, antara kamu dan siapapun itu, kamu harus nyatu dulu dalam diri kamu, kenali diri kamu, apa maunya diri kamu. Nah, itu baru kamu bisa menyatu dalam kehidupan ini dan dalam jiwa kamu. Oke? Sedangkan kamu sendiri aja nggak bisa nyatu dalam jiwa kamu, gimana kamu bisa nyatu dengan sesuatu itu? Nah, tuh. Oke? Nah, di sini ada 2 ya. 2 hitung kuno, hasil cuma 2 doang ya. 2 sama 6 itu 8. Perubahan, disuruh perubahan. Dalam perubahan di dalam kehidupan itu ada perubahan positif, perubahan negatif. Ketika kita menghadapi perubahan itu adalah sesuatu hal yang sangat luar biasa, karena kita lahir ke dunia itu adalah bayi dulu, berangkat, baru bisa lari, baru berubah lagi dari anak kecil, ABG, dewasa, dan udah tua. Nah, itu perubahan itu kita harus menjalani dengan ikhlas, kita harus sukacita menjalaninya. Kamu bisa nggak sih nyesel, aduh kenapa sih kok aku berubah jadi tua? Nah, sama halnya kamu perubahan mungkin kemarin nggak punya duit, sekarang punya duit. Mungkin saat ini punya duit, besok gak punya duit, ya kamu harus terima. Itu perubahan yang sangat luar biasa, karena itu membentuk kamu, menjunjung kamu ke arah yang lebih positif, yang lebih baik lagi. Mungkin itu caranya atau jalannya yang sudah salah atau gimana. Mungkin pasangan ini kamu ditinggalkan, ya mungkin itu pasangan yang tidak terbaik buat kamu. Nah, ini apa kartu keyakinannya ya? Kartu keyakinannya adalah tentang tujuan, ya. Seperti kamu mempunyai impian sesuatu hal ya. 4 sama 3 itu kan 4 sama 3 berapa? 7 ya. Tujuan, keberuntungan, impian ya. Cita-cita kamu, apa yang kamu cita-citakan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan. Move on, pengen healing, pengen yang benar, pengen cinta sejati. Ya, itu tarik energinya dengan tujuan ini. Ada keberuntungan di sini ya, seperti itu. Kalau kamu nggak menyatu sama diri kamu, gimana kamu bisa menyapai dengan tujuan kamu? Pengen bahagia. Nah, semua orang pengen bahagia ya. Nah, seperti itu. Oke? Nah, di sini aku kasih kartu keberuntungan. Berupa apapun itu keberuntungannya, terima aja. Di sini berupa pesan dan saran. Sarannya adalah kamu di sini ada 6 love hitam dan 5 wajib. Artinya bahwa kartu keberuntungan kamu berupa sarannya kamu harus perlahan-lahan melepaskan rasa kecewa, rasa sakit hati, rasa yang tidak adil buat kamu mungkin di sini, karena di sini 6 hitam ya. 6 itu perlahan tapi pasti apa? Pasti mati, pasti hidup, pasti maju, pasti mundur atau stuck di situ. Jadi kamu harus suruh perlahan mengubah. 5 itu pilihan tangan kamu, mengubah, memilih ya.
untuk perubahan di sini karena laba tadi ya, perubahan dalam kehidupan kamu harus terima. Di mana kita menghadapi perubahan itu kita harus terima. Nah karena 5 sama 6 artinya 11 itu kuno 2, artinya 2 itu antara kamu dan jiwamu, antara kamu dan orang lain, antara kamu dan pekerjaan kamu. Nyambung di sini ya. Karena apa ya, ini kartu keberuntungan kamu. Kalau kamu beruntung, nah semua pilihan di tangan kamu mau sukses mau apa, di sini ada finansial juga. Oke, tentang hati kamu coba sembuhkan dari luka hati kamu supaya kamu bisa menjemput cinta sejati. Gimana caranya melepaskan rasa sakit? Healing itu seperti apa? Healing itu melepas, pasrah, sabar, berserah sama sang pencipta, ikhlas. Seperti halnya kita memberi sesuatu atau kehilangan barang apapun ya harus ikhlas. Udah hilang gak bisa balik lagi kita, kecuali kamu yakin itu hilang hanya sementara dan itu akan kembali, baru kamu bisa tidak usah move on gitu loh. Tapi cukup melepas, ikhlas, melepaskan saat ini lagi kehilangan. Nah itu jodoh, rezeki, jodoh mau Tuhan yang ngatur, karena di sini ada keinginan kamu tentang hati ya. Namanya kita jati kan tentang perasaan hati ya. Sembuhkan dulu luka batin kamu. Kalau kamu pengen sukses apa, ini ada finansial, pilihan di tangan kamu. Sukseskan dulu hati kamu, baru sukses finansial. Percuma kamu sukses finansial tapi kalau hati kamu terluka, harusnya nihil ya. Oke, semoga resonate dan bermanfaat banget buat kamu. Yang positifnya kamu harus ambil, kalau nggak ngambil rugi, nyesel sih ya. Karena di sini kamu ada pengobatannya buat kamu ya. Karena ditutupin pagar ria segala macam, ada cowok masuk pun yang susah karena kamu, hati kamu sudah terluka dan sudah dihantuin oleh iblis. Jangan sampai kalah dengan iman. Kita dikaruniai Tuhan itu iman yang kuat ya. Jangan sampai pikiran kita dikuasain ego lalu iman kita goyah, jangan ya. Makanya kita disuruh nyatu antara jiwa, hati dan pikiran, nyatu jadi satu supaya iman kita nggak goyah, supaya kita nggak kerasukan oleh iblis roh jahat ya say. Baru kamu bisa menyebut sejati. Oke, semoga resonate. Jangan lupa di like, di subscribe, di share ya saya, karena berbagi itu nggak harus dengan uang ya. Berbagi itu dengan hal apapun, segala cara apapun, dengan video ini, dengan kita sharing, dengan pencerahan, dengan apapun, dengan berbagi apapun itu yang ada di dunia ini, secara nampak ataupun tidak nampak secara mata. Oke, karena yang terlihat itu bukan yang dinampak ya, bukan nilai, bukan benda, bukan barang, tapi sesuatu hal yang keikhlasan, ketulusan itu tadi. Oke, berbagilah. Ayo, perubahan itu kita harus terima dengan sukacita. Perubahan itu harus kita terima dengan ikhlas, sukacita. Ketika kita tidak bisa menerima perubahan-perubahan itu dalam kehidupan, maka kamu akhirnya jatuhnya enggak ikhlas, dendam, dengki. Akhirnya apa? Penderitaan yang kamu terima nantinya bukan kebahagiaan, bukan impian, bukan cita-cita, tapi cinta bangsa. Cinta bangsa dalam diri kita sendiri. Kenapa? Ya iya, kamu mau mencintai orang tapi hati kamu masih luka sama sesuatu hal yang lama. Tidak bisa healing yang benar seperti tadi. Oke, semoga resonate ya. Thank you for watching dan thank you so much. See you next time. Bye bye. Shalom.